Sidang kabinet siang itu berlangsung dengan tensi yang tegang, meski udara di ruang rapat utama Istana Merdeka terasa sejuk oleh pendingin udara. Semua pejabat duduk berjarak, menatap lembaran agenda yang dibagikan pagi tadi. Namun di balik ketenangan wajah mereka, berdenyut kegelisahan yang sulit disembunyikan. Presiden Prabowo duduk di tengah, matanya menatap tajam setiap pembicara yang bergantian menyampaikan laporan. Tak ada yang berani bersuara di luar naskah, sampai giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba. Dengan suara tenang namun tegas, Gibran menyampaikan gagasan baru mengenai kebijakan fiskal digitalisasi bantuan sosial. Ia menjelaskan rencana integrasi sistem agar subsidi tepat sasaran dan efisien. Beberapa menteri tampak mengangguk, namun dari sisi kanan ruangan, Puan Maharani tampak menyilangkan tangan dan memutar pena di jarinya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, skeptis dan menantang. Ketika Gibran selesai berbicara, Puan tersenyum kecil lalu mencondongkan tubuh ke mikrofon. "Menarik sekali, Mas Wapres," ucapnya, nadanya lembut tapi penuh sindiran. "Tapi tahu kan, kebijakan fiskal itu bukan seperti mengatur order makanan di aplikasi. Ada tahapan dan pengalaman yang tak bisa dibangun dalam semalam." Beberapa kepala menunduk, menahan reaksi. Gibran menatap balik tanpa senyum. "Betul, Bu. Tapi kalau terlalu lama di dapur, kadang makanan jadi gosong," jawabnya santai. Ruangan sontak hening. Beberapa pejabat berpura-pura menulis catatan, sementara pandangan beralih ke arah Presiden. Prabowo mengetuk meja 3 kali, sinyal bahwa pembahasan harus dihentikan. Namun ketegangan sudah terlanjur mengalir di udara seperti listrik statis. Setelah sidang usai, beberapa menteri langsung berbisik di lorong belakang. "Wah, itu bukan cuma adu pendapat. Ini sudah mulai panas," ujar salah satu dengan nada cemas. "Di era politik penuh ego, ejekan kecil bisa menjadi bara besar. Dan di istana, setiap kata punya harga mahal, terkadang lebih mahal dari loyalitas itu sendiri." Gibran melangkah keluar dengan wajah tanpa ekspresi, tapi dalam pikirannya, percakapan tadi berputar berulang. Ia tahu sindiran Puan bukan sekadar spontanitas, itu pesan halus bahwa sebagian kekuatan lama belum siap menerima dominasi generasi baru di lingkar kekuasaan. Ia menatap ke arah taman istana, mencoba menenangkan diri, namun firasatnya berkata ini baru permulaan. Sementara itu, di ruang pers, beberapa wartawan yang hadir mulai menulis berita dengan tajuk menggoda, adu ucapan panas di sidang kabinet, Gibran dan Puan berbalas sindiran. Meski belum ada bukti visual, rumor menyebar cepat. Media sosial mulai bergolak, menciptakan narasi bahwa hubungan antar pimpinan negara mulai retak. Prabowo menatap layar monitornya di ruang kerja pribadi, memperhatikan gelombang pemberitaan yang muncul hanya 1 jam setelah sidang. Ia tidak marah, tapi matanya memancarkan kekhawatiran. Ia tahu betul, dalam politik, perang besar sering berawal dari percikan kecil, dan percikan itu kini menyambar di dalam istananya sendiri. Menjelang sore, Prabowo memanggil ajudannya. "Jadwalkan rapat terbatas malam ini. Hanya orang-orang tertentu. Jangan bocor," ucapnya datar. Ajudan itu menunduk dan segera pergi. Dalam hati sang presiden, satu pertanyaan menggema, siapa yang menyalakan api di tengah rumah yang seharusnya ia lindungi? Malam mulai turun. Lampu-lampu istana perlahan menyala. Di balik dinding tebal, kekuasaan mulai bergetar halus, tak terlihat tapi terasa. Dari ejekan kecil di depan mikrofon, badai diam-diam mulai membentuk pusaran di dalam pusat pemerintahan, badai yang kelak dikenal dengan nama cermin Senayan *. Langit Jakarta malam itu kelabu. Hujan turun pelan di halaman istana, menimbulkan gemuruh lembut yang memantul ke jendela ruang rapat oval. Jam menunjukkan pukul 22.47 ketika Presiden Prabowo akhirnya memasuki ruangan. Di sana sudah menunggu Kepala BIN, Menko Polhukam, dan seorang penasihat senior yang dikenal sangat jarang muncul di publik. Tak ada wartawan, tak ada staf istana biasa, hanya mereka berlima. Prabowo duduk tanpa bicara lama. Ia menatap map coklat di depannya, lalu perlahan membuka lembar pertama. Di dalamnya, tumpukan laporan hasil pemantauan media dan komunikasi digital internal. Ia membaca cepat, lalu meletakkannya kembali. 1 hari sejak sidang siang tadi, isu retaknya hubungan pimpinan negara sudah jadi trending. "Terlalu cepat untuk sekadar kebetulan," ucapnya datar. Kepala BIN mengangguk pelan.
Kami mencium adanya penggerak dari luar istana, tapi arahnya dikendalikan oleh orang dalam. Ada dua nama yang muncul dari jaringan komunikasi, namun kami belum bisa memastikan motifnya. Suaranya berat, namun penuh kehati-hatian. Prabowo menyandarkan punggung. Ini bukan sekadar gosip. Ini percikan yang bisa membakar seluruh tatanan kalau dibiarkan. Saya ingin operasi pengawasan tingkat tertinggi dimulai malam ini juga. Kita beri nama Cermin Senayan. Asteris. Semua yang hadir saling pandang. Kata cermin dipilih karena Prabowo tahu, di dalam kekuasaan, bayangan seringkali lebih berbahaya dari wajah aslinya. Menko Polhukam yang duduk di sebelah kanan membuka laptopnya. Kita akan buat dua jalur, Pak. Jalur pertama, analisis komunikasi publik, untuk melacak sumber penyebaran isu. Jalur kedua, penyusupan langsung ke jaringan politik di Senayan. Kami perlu waktu 3 hari untuk hasil awal. Prabowo menatap lurus ke depan. Tidak, 24 jam. Siapapun yang bermain, harus tahu bahwa saya masih memegang kendali negara ini. Kepala BIN menunduk. Baik, Pak, tapi operasi ini harus benar-benar senyap. Kalau bocor, bisa dianggap sebagai pembungkaman politik. Prabowo tersenyum tipis. Kita tidak membungkam siapapun. Kita hanya ingin tahu siapa yang berbicara terlalu keras di tempat yang salah. Di luar ruangan, hujan mulai reda, tapi suasana dalam istana justru semakin berat. Dari dinding ke dinding, bayangan lampu bergerak pelan seperti simbol dari kekuasaan yang tengah diawasi. Gibran yang saat itu berada di kediamannya di Solo, menerima panggilan terenkripsi dari ajudan presiden. Pesannya singkat, asteris, besok pagi, kembali ke Jakarta. Ada sesuatu yang harus Anda dengar langsung dari Bapak Presiden. Asteris. Malam semakin larut. Prabowo masih duduk di kursinya, memandang keluar jendela. Dalam benaknya terlintas wajah Gibran, Puan, dan beberapa tokoh lain yang pernah bersumpah setia padanya. Ia tahu, setia hanyalah kata sementara dalam politik. Dan setiap kali kekuasaan bergeser sedikit saja, kata itu berubah menjadi pisau yang mengarah ke balik punggung. Salah satu penasihat yang duduk di ujung meja akhirnya angkat bicara, suaranya rendah. Pak, kalau ini benar ulah pihak internal, apa langkah setelah identitas mereka terungkap? Prabowo menatapnya tajam. Kita tidak perlu menghukum. Cukup buat mereka melihat bayangan sendiri di cermin. Itu sudah lebih menakutkan daripada sel penjara. Jam bergulir melewati tengah malam. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa salam formal. Semua meninggalkan ruangan dengan wajah menunduk, membawa rahasia yang tak boleh bocor. Prabowo tetap di tempatnya, memandangi meja yang kini kosong. Di atasnya hanya tersisa map coklat bertuliskan Cermin Senayan, Classified Asteris. Ia menutup map itu perlahan, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, kalau istana ini mulai retak dari dalam, maka tugas saya bukan lagi memimpin, tapi menyatukan potongan-potongan yang hampir pecah. Di luar, angin malam meniup tirai jendela. Langit tampak tenang, namun di bawahnya, badai kekuasaan mulai berputar pelan, menandakan bahwa permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan baru berhenti ketika mobil hitam tanpa pelat resmi berhenti di depan sebuah rumah megah di kawasan Menteng. Di balik pagar tinggi dengan penjagaan ketat, lampu ruang tamu menyala lembut. Puan Maharani duduk di kursi rotan besar, mengenakan setelan berwarna abu muda. Di hadapannya, dua tokoh partai besar sudah menunggu. Mereka berbicara dengan nada rendah, namun atmosfer pertemuan itu penuh ketegangan, seperti aroma logam sebelum petir menyambar. Situasi di istana makin tidak menentu, ucap salah satu pria bertubuh tambun. Isu retaknya hubungan presiden dan wakil presiden sudah menyebar ke media internasional. Kalau dibiarkan, akan ada yang memanfaatkan celah ini. Puan menatapnya tajam. Dan siapa yang kau pikir akan memanfaatkannya? Pria itu menunduk sejenak. Anak muda itu, ia punya pengaruh digital, punya akses ke presiden, dan lebih disukai publik muda. Kalau popularitasnya naik terus, kita akan kehilangan kendali terhadap arus politik di parlemen. Puan menghela napas pelan. Matanya beralih ke jendela yang mengarah ke taman basah oleh hujan. Saya sudah melihat pola ini sejak lama. Kekuasaan selalu berputar ke arah yang paling muda, paling segar. Tapi kita tahu, politik bukan tentang siapa yang muda, melainkan siapa yang bertahan. Salah satu tokoh lain, seorang mantan menteri yang kini berperan di balik layar, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita bisa mulai dengan hal kecil.
Tekan media, perkuat narasi bahwa Gibran terlalu ambisius. Biarkan opini publik yang bekerja. Dan ketika rakyat mulai ragu, barulah kita masuk dengan wacana, stabilitas negara perlu figur berpengalaman. Puan terdiam lama. Ia tahu strategi semacam itu sudah usang, tapi masih efektif. Pastikan tidak ada yang mengaitkan ini denganku. Gunakan jaringan lama di redaksi, buat seolah-olah ini hanya analisa politik biasa. Mereka mengangguk serempak. Ketika mereka bubar, Puan tetap duduk sendirian. Dari balkon lantai 2, ia menatap langit Jakarta yang perlahan terang oleh lampu-lampu kota. Di balik wajah tenangnya, pikirannya bekerja keras. Ia bukan perempuan yang mudah digoyahkan, tapi kali ini lawannya berbeda, darah muda yang berani menatap langsung ke mata kekuasaan. Di sisi lain kota, Gibran tiba di Jakarta dini hari. Begitu turun dari mobil dinasnya, ajudan menyerahkan laporan rahasia yang disiapkan Kepala BIN. Di dalamnya tercatat beberapa media dan akun yang menyebarkan narasi tentang ketegangan istana. Beberapa alamat IP dilacak ke satu pusat data milik jaringan partai yang punya kedekatan dengan salah satu nama di Menteng. Gibran menatap lembaran itu lama, lalu berkata lirih, mereka sudah mulai. Pagi harinya, di ruang kerja Presiden, suasana kembali berat. Prabowo duduk di balik meja besar, memandangi layar laptop yang menampilkan peta digital. Titik-titik merah menandai lokasi penyebaran isu politik yang terkoordinasi. Bayangan itu semakin jelas, katanya pelan. Mereka bukan menyerang dari luar, tapi dari ruang yang dulu saya lindungi. Gibran berdiri di hadapannya. Biar saya yang hadapi, Pak. Saya tidak akan biarkan keluarga ini dijadikan alat permainan politik. Prabowo menatapnya lekat-lekat, lalu menggeleng perlahan. Jangan bertindak gegabah. Di dunia politik, musuhmu bukan yang menyerang keras, tapi yang memeluk sambil menancapkan jarum. Sore menjelang, berita di layar televisi nasional menayangkan analisis hubungan dingin antara dua pemimpin tertinggi. Tak ada yang menyebut nama, namun narasi tersusun begitu halus seolah fakta yang tak terbantahkan. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Ada yang mendukung Gibran, ada yang menyerang. Tapi di balik semua itu, benang kendali tetap berada di tangan segelintir orang yang tak pernah muncul di layar. Malam harinya, Puan menerima pesan. Terenkripsi di ponselnya. Pengirimnya tak dikenal, hanya bertuliskan satu kalimat pendek, asterisk, cermin Senayan sudah mulai bekerja. Waspadalah terhadap bayangan sendiri. Asterisk. Wajahnya menegang. Ia menatap ponsel itu lama, lalu menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Untuk pertama kalinya, ia merasa cermin itu seperti hidup, menatap balik dengan tatapan yang sama dingin dan tajam. Di luar, hujan kembali turun. Jakarta seakan menyimpan rahasia besar di setiap tetesnya. Antara ambisi dan kesetiaan, antara permainan dan pengkhianatan, semuanya mulai menampakkan wajah aslinya. Dan malam itu, politik Indonesia resmi memasuki babak baru, perang senyap di antara mereka yang pernah bersumpah untuk saling menjaga. Udara Jakarta pagi itu terasa berat, seolah langit ikut memendam rahasia yang tak ingin diungkapkan. Di ruang kerjanya di Istana Wapres, Gibran menatap papan digital yang menampilkan deretan data. Ribuan akun anonim yang menyerangnya selama 3 hari terakhir ternyata berjejaring ke satu sumber, sebuah konsultan politik yang terafiliasi dengan partai besar di Senayan. Ia tak terkejut, tapi matanya berkilat tajam. Kalau mereka mau bermain di dunia digital, katanya pada ajudannya, kita akan menyalakan lampu di tengah kegelapan. Pagi itu juga, Gibran memanggil tim kecil yang ia bentuk jauh sebelum menjabat, satu data jaringan muda berisi ahli siber, ekonom, dan analis politik yang loyal padanya. Mereka tidak resmi, tidak tercatat dalam struktur pemerintahan, namun efektivitasnya mengalahkan banyak lembaga. Dalam hitungan jam, tim itu mulai menelusuri siapa yang berada di balik kampanye yang menyerang reputasinya. Sore harinya, hasil awal keluar. Dari ribuan akun yang menyebar rumor, 7 di antaranya ternyata dioperasikan oleh staf humas sebuah kementerian. Data aliran dana menunjukkan pembayaran dari yayasan politik yang berhubungan dengan lingkaran Menteng. Gibran menatap layar, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, jadi benar. Ini bukan perang opini biasa. Ini operasi dalam negeri. Di sisi lain, Puan duduk di ruang kerjanya, memandangi berita yang kini mulai memantul balik kepadanya.
Tim 1 Data ungkap jaringan penyebar hoaks politik, bunyi salah satu tajuk media daring. Ia tahu, langkah itu adalah pesan, bukan hanya untuk publik, tapi untuknya secara pribadi. Ia menutup laptop dengan keras. Anak itu belajar terlalu cepat, gumamnya, menahan kesal. Sementara itu, Prabowo memanggil Gibran ke ruangannya malam itu. Ia menatap wajah wakil presidennya lama, kemudian bertanya, "Kau yakin ingin menantang mereka? Kau tahu apa risikonya?" Gibran menjawab tenang, "Saya tidak menantang siapapun, Pak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa istana tidak bisa diserang seenaknya." Prabowo diam sejenak, lalu berkata lirih, "Dalam politik, membalas bisa berarti membuka lebih banyak luka. Tapi kalau kau yakin, pastikan langkahmu bersih. Jangan sampai api yang kau nyalakan membakar dirimu sendiri." Beberapa jam kemudian, dunia maya mendadak berubah arah. Ratusan akun yang sebelumnya menyerang Gibran tiba-tiba menghilang. Laporan investigatif bermunculan dari media independen, menyingkap keterlibatan jaringan politik lama dalam manipulasi narasi publik. Tagar baru muncul, tagar bayangan Senayan simbol bahwa publik mulai sadar ada perang diam-diam di balik layar kekuasaan. Di ruang rahasianya di basement istana, tim 1 Data bekerja tanpa henti. Mereka menemukan pola komunikasi terenkripsi antara staf parlemen dan pihak luar negeri. Data itu cukup sensitif untuk mengguncang fondasi politik nasional. Salah satu analis berkata, "Kalau ini benar dibuka, kita tidak hanya bicara reputasi, tapi keamanan negara." Gibran berpikir sejenak, lalu menjawab, "Belum saatnya. Kita kumpulkan dulu semua bukti. Cermin yang retak harus diperlihatkan di waktu yang tepat." Kabar tentang operasi digital rahasia itu sampai ke telinga Puan melalui orang kepercayaannya. Ia marah besar, tapi tidak panik. "Kalau begitu, kita ubah permainan. Mereka menyerang lewat data, kita balas lewat wibawa." Ia mulai merancang langkah politik besar, sebuah pertemuan nasional yang akan menampilkan dirinya sebagai simbol persatuan partai dan stabilitas politik. Tujuannya jelas, merebut citra negarawan di saat lawan sibuk membongkar kebusukan sistem. Namun di tengah persiapan itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, "Operasi Cermin Senayan sudah mencatat semua langkahmu. Waktu berpihak pada yang diam." Puan terdiam. Ia tahu, permainan ini sudah melampaui ambisi pribadi. Ada kekuatan lain yang mengawasi, mungkin dari dalam istana, mungkin dari luar negeri. Ia menatap jendela malam, melihat pantulan dirinya di kaca, dan untuk sesaat merasa cermin itu bergetar. Sementara Gibran duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi peta digital yang kini memunculkan lebih banyak titik merah. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Mereka pikir saya anak muda yang mudah dipatahkan. Tapi mereka lupa, saya lahir di tengah badai." Malam itu, Prabowo menerima laporan langsung dari Kepala BIN. Operasi Cermin Senayan sudah mulai menunjukkan wajahnya, "Pak." Tapi bayangan yang terlihat, bukan hanya satu. Prabowo menatap jauh keluar jendela, melihat gemerlap lampu Jakarta. "Kalau begitu," ucapnya perlahan, "kita harus bersiap. Karena setiap bayangan pasti berasal dari cahaya, dan kadang, cahaya itu datang dari tempat yang paling gelap." Malam itu udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan menembus jendela ruang kerja Presiden Prabowo yang masih menyala hingga lewat tengah malam. Di atas meja kayu jati tua, map hitam bertuliskan Operasi Cermin Senayan tergeletak terbuka. Laporan-laporan baru tiba dari BIN, lengkap dengan nama, aliran dana, dan komunikasi rahasia antar tokoh politik yang tak disangka terlibat. Prabowo membaca setiap halaman dengan wajah datar, namun sorot matanya berbahaya, seperti harimau tua yang baru mencium aroma darah di wilayah kekuasaannya. Pukul 02.25, ia memanggil Kepala BIN dan Panglima TNI ke ruangannya. "Kita akan mulai operasi ini malam ini juga," katanya tenang tapi tegas. "Tidak boleh ada yang tahu, bahkan sebagian staf istana pun tidak." Kepala BIN hanya mengangguk. Ia tahu, jika Presiden sudah bicara seperti itu, berarti situasinya lebih genting dari yang tampak di permukaan. "Fokuskan penyelidikan ke 3 titik, lanjut Prabowo. Pertama, jaringan komunikasi antara anggota parlemen dan lembaga asing. Kedua, dana politik yang disalurkan lewat yayasan. Ketiga, sumber kebocoran rapat internal kabinet. Setiap langkah mereka harus direkam.
Setiap nama dicatat. Suaranya dalam, tanpa sedikit pun keraguan. Di lantai bawah, tim intelijen rahasia mulai bergerak. Puluhan petugas berpakaian sipil menyusup ke pusat data dan kantor media yang dicurigai. Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda pengenal, hanya instruksi dari kode operasi, bayangan harus dicermin, bukan dihapus. Dalam hitungan jam, mereka menemukan dokumen keuangan yang mencurigakan, aliran dana ratusan miliar rupiah yang mengalir ke proyek-proyek bayangan dengan nama sandi, perisai merah. Keesokan paginya, Prabowo menerima laporan pertama. Ia menatap halaman depan yang berisi bagan hubungan antara beberapa tokoh Senayan, pejabat kementerian, dan konsultan asing. Di tengah bagan itu, satu nama mencolok, Mentari Foundation yayasan yang diketuai salah satu sekutu politik Puan. Presiden mengangguk pelan, lalu menutup map. Permainan ini sudah terlalu dalam, gumamnya. Sementara itu, di Menteng, Puan menerima kabar bahwa beberapa staf partainya diperiksa diam-diam. Ia langsung menghubungi orang kepercayaannya. Cari tahu siapa yang memberi perintah itu. Jangan sampai saya dijadikan kambing hitam, ujarnya dengan nada menahan amarah. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa gentar, bukan karena ancaman politik, melainkan karena cara operasi ini berjalan terlalu sunyi. Tidak ada jejak, tapi hasilnya terasa. Di sisi lain, Gibran memantau perkembangan operasi dari ruang digital di bawah istana. Tim 1 Data bekerja sama dengan BIN, menyusun peta jaringan berdasarkan data terenkripsi yang mereka temukan sebelumnya. Setiap langkah mereka direkam, Pak, ucap seorang analis muda. Dan sepertinya, sebagian dari mereka tidak tahu bahwa kita sudah menembus sistem mereka sejak 2 hari lalu. Gibran hanya mengangguk. Jangan buru-buru buka semuanya. Biarkan mereka merasa aman dulu. Cermin bekerja paling tajam ketika orang merasa tidak diawasi. Sore harinya, berita di media nasional tiba-tiba berubah arah. Tidak ada lagi narasi soal keretakan istana. Sebaliknya, muncul laporan investigasi independen tentang dugaan korupsi besar di beberapa lembaga yang berafiliasi dengan partai lama. Publik mulai berspekulasi. Ada operasi besar di balik layar, tulis salah satu media asing. Kekuatan baru sedang menata ulang tatanan politik Indonesia. Di balik dinding istana, Prabowo menatap televisi tanpa suara. Ia tahu publik hanya melihat permukaan. Yang mereka tidak tahu, operasi ini bukan sekadar membongkar korupsi, tapi mengungkap siapa yang berkhianat di dalam lingkar kekuasaan. Ia menatap Gibran yang berdiri di sebelahnya. Kau lihat, bayangan mereka mulai tampak. Tapi jangan senang dulu. Setiap bayangan punya sumber cahaya, dan kadang cahaya itu datang dari tempat yang paling dekat. Malam semakin larut. Beberapa nama besar dipanggil diam-diam untuk diperiksa. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pengumuman resmi. Semua dilakukan dalam diam. Hanya getar ketakutan yang mulai menjalar di kalangan elit politik. Mereka tahu sesuatu sedang bergerak di luar kendali, sesuatu yang tidak bisa dihentikan dengan uang atau pengaruh. Puan duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap berita yang menampilkan laporan penyelidikan rahasia. Di layar, muncul foto beberapa orang dekatnya sedang digiring petugas. Ia menggenggam ponsel erat-erat, lalu berbisik pelan, Prabowo mulai bermain tanpa aturan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, inilah konsekuensi dari ejekan kecil yang pernah ia lontarkan di ruang sidang. Api yang dulu kecil kini berubah menjadi kobaran yang mengancam membakar semua arah. Sementara Prabowo menutup map hitamnya dan berdiri menatap langit malam dari jendela istana. Suara petir terdengar di kejauhan. Cermin sudah dipasang, katanya perlahan. Sekarang tinggal menunggu siapa yang berani menatapnya. Dan di luar sana, Senayan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh gedung parlemen sedang menahan napas, menunggu bayangan siapa yang akan muncul lebih dulu di balik cermin Senayan. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana di Senayan tegang, beberapa anggota dewan terlihat gelisah sejak kabar penangkapan sejumlah pejabat partai semalam tersebar diam-diam. Tidak ada siaran resmi, namun aroma ketakutan menyebar cepat lewat pesan-pesan pribadi. Setiap orang saling mencurigai, setiap langkah diawasi. Di koridor parlemen, percakapan berhenti setiap kali seseorang lewat. Ada yang bilang BIN sudah pasang penyadap di ruang rapat, bisik seorang staf.
Katanya, semua komunikasi di-scan dari server pusat. Di istana, Presiden Prabowo duduk bersama Gibran di ruang situasi bawah tanah. Di layar besar terpampang grafik hubungan kekuasaan, kini dengan beberapa titik berwarna merah, tanda bahwa mereka yang terlibat sudah mulai pecah kesetiaan. Beberapa dari mereka mulai tawar-menawar, "Pak," ujar Gibran. Mereka bersedia menyerahkan data lengkap asal dijamin tidak tersentuh hukum. Prabowo menatap layar itu lama, lalu berkata pelan, "Cermin tidak untuk tawar-menawar, tapi untuk memantulkan siapa yang sebenarnya berdiri di hadapanku." Sementara itu, Puan memanggil rapat darurat di rumah dinasnya. Ia tampak lebih tenang, meski jelas ada tekanan besar di wajahnya. "Kalau mereka terus menyerang lewat operasi rahasia, kita akan kehilangan simpati publik," ujarnya. "Kita harus balikkan narasi. Gunakan media. Buat seolah-olah Prabowo sedang menyingkirkan lawan politik dengan dalih pemberantasan korupsi." Beberapa kader mengangguk, namun di antara mereka, ada yang diam, karena sadar bahwa data yang dikumpulkan BIN terlalu dalam untuk dilawan dengan sekadar opini publik. Di luar istana, media mulai bermain. Beberapa portal berita menerbitkan artikel berjudul "Operasi Rahasia Istana, Antara Reformasi atau Balas Dendam". Komentar publik terbagi dua, sebagian mendukung langkah tegas Presiden, sebagian menuduh ini permainan kekuasaan yang licik. Namun di tengah hiruk-pikuk opini, tak ada yang menyadari bahwa operasi sebenarnya sudah masuk ke tahap cermin retak fase di mana informasi sengaja disebarkan untuk memancing pengkhianat keluar dari persembunyiannya. Gibran, yang memimpin langsung tim digital, sengaja membocorkan sebagian data lewat jaringan media palsu. Ia tahu langkah itu akan membuat pihak lawan panik. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, ada pergerakan besar di dunia maya, ratusan akun anonim menyerang pemerintah dengan narasi yang sangat terkoordinasi. Tapi dari serangan itulah, sistem mereka terbuka, alamat IP terlacak, dan identitas operator digital partai mulai terungkap satu persatu. "Cerminnya mulai retak di sisi mereka," kata Gibran sambil tersenyum tipis. Sore hari, Presiden memanggil Panglima TNI dan Kepala BIN kembali. "Saya tidak mau hanya nama kecil yang ditangkap," tegasnya. "Kalau ada yang terlibat dari level atas, bahkan mantan pejabat, jangan ragu tangkap. Tidak ada lagi kompromi." Kepala BIN menatap Presiden dengan ragu. "Termasuk?" Prabowo menatap tajam, "Termasuk siapapun, meski pernah berdiri di podium bersama saya." Malamnya, publik diguncang. Seorang mantan menteri era sebelumnya diamankan oleh aparat saat hendak berangkat ke luar negeri. Foto penangkapannya tersebar luas, dan untuk pertama kalinya masyarakat benar-benar percaya bahwa operasi ini nyata. Tapi bersamaan dengan itu, muncul pula tanda-tanda bahaya baru. Dua media besar yang menayangkan laporan khusus tentang otoritarianisme baru, tiba-tiba diretas. Layar mereka menampilkan pesan singkat, "Bayanganmu sudah terlihat di cermin." Puan yang menonton siaran itu dari rumah mendadak pucat. Ia sadar, pesan itu bukan untuk publik, tapi untuk dirinya. "Dia tahu aku masih menyimpan salinan data itu," gumamnya. Ia memerintahkan asisten pribadinya menghancurkan semua dokumen lama, namun sudah terlambat. 5 menit kemudian, lampu rumahnya padam, listrik sengaja dimatikan dari pusat. Hanya ada cahaya kecil dari luar jendela, dan di baliknya, siluet dua mobil hitam yang berhenti tanpa suara. Di saat yang sama, Prabowo berdiri di balkon istana. Angin malam berhembus membawa aroma hujan. Ia tahu permainan ini belum selesai. Cermin yang ia pasang kini mulai retak, bukan hanya memantulkan wajah lawan, tapi juga wajah-wajah lama yang dulu pernah berdiri bersamanya. "Semua yang melihat cermin akan melihat dirinya sendiri," katanya perlahan. Dan kadang, pantulan itu justru yang paling menakutkan. Gibran masuk membawa laporan baru. "Pak, kami menemukan sesuatu yang tidak kami duga," ucapnya serius. "Ada satu nama dalam jaringan dana itu, bukan dari luar, tapi dari dalam Kementerian sendiri." Prabowo menatap tajam. "Sebutkan." Gibran menelan ludah. "Nama itu, salah satu yang Bapak angkat sendiri di awal kabinet." Untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, Prabowo diam cukup lama. Suasana ruangan berubah tegang. Ia berjalan ke arah jendela, menatap bayangan dirinya di kaca. "Cermin ini benar-benar mulai retak," katanya dengan nada berat. "Tapi sebelum pecah,
aku akan pastikan setiap wajah yang muncul di dalamnya terungkap. Dan malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di langit yang diselimuti awan hitam, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk membuat retakan kecil itu benar-benar pecah menjadi serpihan kekuasaan yang tak lagi bisa disatukan. Langit pagi Jakarta tampak kelam meski matahari telah muncul. Di halaman istana, bendera merah putih berkibar lemah tertiup angin. Di dalam gedung utama, Presiden Prabowo berdiri menatap layar besar yang menampilkan struktur kabinetnya, kini disorot oleh warna merah di 3 posisi penting. Ia terdiam cukup lama, lalu menoleh pada Gibran yang berdiri di sampingnya. Jadi benar, mereka bagian dari jaringan itu. Suaranya datar, tapi matanya memancarkan bara. Gibran mengangguk pelan. Semua bukti mengarah ke sana, Pak. Dana mengalir lewat proyek kementerian, disamarkan dalam program bantuan fiktif. Salah satu penanggung jawabnya adalah menteri yang dulu Bapak percayai untuk menstabilkan ekonomi. Prabowo memijit pelipisnya perlahan. Ia tahu, langkah berikutnya bukan sekadar soal politik, tapi soal kepercayaan yang dikhianati. Siapkan pertemuan terbatas. Saya ingin semua hadir. Hari ini juga. Menjelang siang, ruang kabinet penuh oleh wajah-wajah tegang. Para menteri duduk berjejer rapi, namun tak satu pun berani memulai percakapan. Prabowo masuk tanpa ekspresi, diikuti oleh Gibran dan Kepala BIN. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kita semua di sini karena rakyat memberi kepercayaan. Tapi malam tadi, saya menerima laporan bahwa ada tangan-tangan yang mencuri di tengah amanah itu, ucapnya pelan tapi tegas. Suasana langsung berubah beku. Suara kertas berdesir, kursi bergerak pelan. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Saya tidak akan menunjuk nama, lanjut Prabowo. Karena cermin Senayan akan berbicara sendiri. Ia menekan tombol di meja, layar besar menampilkan serangkaian grafik aliran dana yang berakhir di rekening pribadi seseorang dengan kode nama Omega Asteris. Menteri Ekonomi tiba-tiba tampak pucat. Ia menggigit bibirnya, menunduk, sementara semua mata kini tertuju padanya. Gibran memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Kepala BIN memutar data transaksi yang menautkan Omega ke perantara asing di Singapura. Semua bukti terpampang, dan keheningan berubah menjadi tekanan berat yang nyaris menghancurkan udara ruangan. Aku bisa jelaskan semuanya, kata sang menteri terbata. Itu bukan seperti yang terlihat. Ada tekanan dari luar. Prabowo memotong cepat. Dari luar, atau dari dalam dirimu sendiri yang tamak. Suaranya meninggi untuk pertama kali. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana sistem ini bekerja? Aku membangun loyalitas, bukan perdagangan jabatan. Gibran melangkah maju. Kita punya cukup bukti untuk menahan sementara, Pak. Namun Prabowo mengangkat tangan. Tidak, biarkan dia berjalan keluar sendiri. Kalau dia punya keberanian untuk mencuri, biarkan dia punya keberanian menghadapi konsekuensi di depan publik. Ia menatap langsung ke arah menteri itu. Pergi, sebelum aku berubah pikiran. Tanpa berkata-kata lagi, sang menteri berdiri, lalu berjalan pelan keluar dari ruang kabinet. Langkahnya berat, tapi semua mata tetap menunduk. Tak seorang pun berani menatapnya langsung. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi yang menggema panjang, seolah menandai berakhirnya satu bab dalam kekuasaan. Setelah keheningan panjang, Prabowo duduk. Cermin Senayan sudah retak, katanya pelan. Tapi dari retakan itu, kita lihat siapa yang masih berdiri tegak, dan siapa yang mulai terbelah. Gibran menatap ayahnya dalam diam. Ia tahu, keputusan seperti ini bukan hanya soal politik, tapi soal luka personal. Di balik ketegasan itu, ada rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Malam harinya, berita tersebar ke seluruh negeri. Judul-judul utama berbunyi asteris, Presiden tegas pecat menteri terlibat skandal dana rahasia, asteris. Publik terkejut, sebagian menganggap ini langkah berani, sebagian lagi mencurigai bahwa ini hanyalah bagian dari pertarungan internal kekuasaan. Tapi apapun pendapatnya, satu hal pasti, citra Prabowo kini berubah dari sosok diplomatis menjadi pemimpin yang tak segan menebas tangan kotor. Namun di balik sorotan media dan sorak pendukung, ada sesuatu yang tak diketahui publik. Di ruang kerjanya, Prabowo duduk sendirian, menatap layar CCTV yang memperlihatkan Gibran berbicara dengan Kepala BIN di lorong belakang istana. Ia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan,
Tapi dari gestur tubuhnya, ada rahasia baru yang disembunyikan darinya. Prabowo menghela napas panjang. Cermin Senayan telah retak, bisiknya lirih. Tapi mungkin bayangan terakhir justru datang dari dalam keluargaku sendiri. Dan di luar sana, Jakarta kembali diterangi lampu-lampu malam, indah di permukaan, tapi menyimpan bayangan panjang di balik sinarnya. Permainan kekuasaan belum berakhir, hanya berganti wajah. Kini, yang harus dihadapi bukan lagi musuh di luar lingkaran, tapi bayangan di dalam darah sendiri.